Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mutiara dari MA 19A5 Universitas Pelita Bangsa semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan rekrutmen kerja dari perspektif HRD. Tentunya dari teman-teman semua pasti udah tahu apa itu rekrutmen kerja. Dan pastinya juga dari sebagian teman-teman udah pernah merasakan direkrut oleh perusahaan. Nah, jadi rekrutmen kerja itu adalah suatu proses mencari dan menarik para pelamar untuk menjadi calon tenaga kerja dengan karakteristik dan kriteria yang sudah ditentukan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum melakukan rekrutmen kerja, para HRD pastinya akan membuat job spec dan juga job desk-nya. Apa itu job spec dan job desk? Jadi, job spec itu orang seperti apa sih yang akan di-expect yang nantinya akan melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan job desk adalah konten dari pekerjaan tersebut itu seperti apa yang nantinya pasti akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau seandainya udah ada job spec dan juga job desk-nya, para recruiter biasanya menentukan yang dicari itu seperti apa, kriterianya apa saja, dan lain-lain. Lalu, setelah itu pasti HRD akan memposting lowongan kerja yang sudah mereka buat, dan biasanya loker ini bisa kalian lihat di media-media sosial ataupun papan pengumuman. Ada beberapa tahapan yang memang dilakukan oleh HRD untuk melakukan rekrutmen kerja. Nah, ternyata setiap perusahaan itu tidak semuanya memiliki tahapan-tahapan yang sama. Mereka juga pasti punya style serta kompetisi yang dicari dari setiap pelamar. Nah, pastinya hal yang harus dilakukan untuk pertama kali, kalian harus mengirim CV dan juga resume kepada setiap perusahaan. Nah, ketika HRD menerima CV atau resume dari kalian, pastinya bukan dari kalian saja. Pasti banyak pelamar lain yang juga mengirimkan. Bahkan setiap harinya itu sampai puluhan ribu yang diterima oleh HRD. Tapi sekarang mungkin sudah dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi online yang menunjang perekrutan tersebut seperti LinkedIn, Jobstreet, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga dapat memudahkan para HRD untuk merekrut para karyawan. Apabila kalian pengen CV kalian yang diambil oleh para HRD, maka kalian harus membuat CV yang concise. Concise itu artinya dapat mampu menjelaskan apa sih peran kalian sebelumnya. Selanjutnya, untuk tahap kedua yaitu psikotes. Jadi di setiap perusahaan memiliki psikotes yang berbeda. Kalau untuk sekarang, majority perusahaan pastinya udah pakai online psikotes. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu FGD. Apa itu FGD? FGD itu adalah Focus Group Discussion. Jadi di sini ditujukan untuk merampingkan lagi orang-orang yang sudah terpilih dari CV-nya dan juga dari psikotesnya. Nah, jadi sistemnya itu di sini kayak corong gitu. Awalnya banyak banget, terus mulai menyusut. Nah, nantinya mereka akan dipanggil untuk diberikan case-case tertentu. Kita itu harus siap nantinya apa yang akan diujikan. Misalnya kayak kemampuan berpikir strategis dan lain-lain. Nah, untuk tahap keempat yaitu interview. Biasanya di sini akan ditanyakan hal-hal yang memang bersifat general. Jadi yang emang udah dibuat di CV itu harus kenyataan dan juga clear dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alamin, dan itu yang nantinya akan ditanyakan oleh para HRD. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu interview dengan user.
Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu interview dengan user. Ketika kita interview dengan user, biasanya pertanyaan yang ditanyakan itu udah mulai super spesifik, kayak background kita. Tapi biasanya kalau yang ditanyakan itu tentang case study. Misalnya kalau kita melamar di sebuah perusahaan untuk posisi sales, jadi yang ditanyakan itu bagaimana sih kalau seandainya ada permasalahan penjualan, dan kita itu harus tahu spesifik dari pekerjaan yang akan kita lamar. Kalau seandainya HRD udah cocok dengan kita, biasanya mereka akan memanggil kita untuk negosiasi. Nah, negosiasi ini untuk tahap selanjutnya. Biasanya kita di sini dikasih tahu seperti apa sih peraturan perusahaan tersebut. Misalnya kayak gaji dan lain sebagainya. Setelah udah deal di tahap ini, lanjut ke tahap tes kesehatan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan. Jadi, tes kesehatan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyakit pada diri kita sehingga nantinya tidak membahayakan semasa bekerja. Kalau seandainya udah selesai di tes kesehatan, kita langsung di tanda tangan kontrak. Kalau seandainya kita udah tanda tangan kontrak, berarti kita udah deal untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, perlu saya tekankan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai tahapan-tahapan rekrutmen kerja. Pastinya setiap perusahaan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda, apalagi satu industri dengan industri lainnya. Yang terpenting, kita sebelum bekerja harus tahu tahapan-tahapan rekrutmen sebelumnya bagaimana, supaya nantinya tidak ada grogi dan juga kita dapat dimudahkan dalam perekrutan tersebut. Udah deh, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.